Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini di depan kita ada router board Mikrotik, guys. Ini RB20111WI ASRM. Nggak tahu apa, panjang sekali namanya. Di sini router board sangat terkenal ini pada zamannya. Ini kelas middle user, tengah, kelas menengah biasanya yang pakai ini, bukan kelas pemula, juga bukan yang profesional ya. Ini karena harganya murah, dulu sangat terkenal, ini paling harganya di bawah 2 jutaan. Ini sudah model router yang bisa dipasang di rak server, standar rak server. Ini lebarnya ya, meskipun panjangnya cuma seuprit, ini cuma 10-an 12 cm. DC powernya masih menggunakan adaptor yang terpisah. Ini mengusung DC 10 sampai 28 volt. Ini saya pakai 18 volt. Punyanya adaptor Mikrotik kecil. Potnya, ini potnya ada 1 2 3 4 5. Ini yang fast ethernet ya, 100 Mbps. Coba dia sudah ada yang gigabitnya 1 2 3 4 5 gigabit ethernet. Ini bisa pakai PoE in, ada PoE out nya. Jadi ini ya 5 gigabit, 5 fast ethernet. SFP juga ada, coba belum pernah nyoba. Terus pot micro USB apa USB C ini ya? Oh, micro USB ini. Cuma ini lampunya kok silo banget ya, kecil tapi silo, makanya saya tutup. Nah, ini sudah ada display LCD nya, ini rencana mau saya pasang nanti buat VPN server cadangan. Jadi posisi sekarang itu sudah ada VPN server Mikrotik pakai CCR ya, Cloud Core. Cuma beberapa bulan terakhir ini sering trouble pakai jaringan utamanya, makanya kepikiran ini ada 2 jalur ISP nya. Nanti ISP yang harian yang pakai IndiHome itu mau pakai Mikrotik ini buat VPN server cadangan. VPN. Nah, ini kita pasang dulu ya sambil santai-santai. Kemarin saya lepas karena dimasukin ke tas, ada ininya jadi agak lebar. Saya lepas, ini kita coba pasang kembali. Mikrotik ini fungsi utamanya kan router ya, sebagai router itu apa ya, jembatan, penghubung ya, router penghubung. Jadi misalnya sistem jaringan di rumah kita atau di kantor kita itu ada beberapa kelas. Nah, dengan adanya router ini bisa dijembatani untuk bisa saling komunikasi. Kurang lebih seperti itu ya fungsi utamanya ya, meskipun kadang kita tidak menggunakan Mikrotik itu sebagaimana fungsi utama, kadang cuma sebagai gateway internet. Sebetulnya sayang ya, Mikrotik bisa dipakai lebih dari itu, macam-macam, buat filtering, bisa buat kalau tukang warnet itu apa namanya, RT RW net, bisa buat user management, biasanya fitur hotspot yang bayar bulanan atau bayar ketika Anda datang di suatu tempat terus harus ngisi username sama password.
di hotel atau di tempat-tempat tertentu. Nah, itu kemungkinan besar pakai mikrotik sebagai alat utama di jaringannya. Ini coba karena penasaran, saya bongkar dulu sebelum dipasang. Ternyata isinya kecil ya, cuma setengahnya aja. Jadi setengah ini kosong, melompong. Ini kabel displaynya. Oke, meskipun kecil tapi sangat indah ya. Ini mau dipasang mungkin di bawahnya sini ya, bawahnya yang mikrotik utama. Ini mikrotik yang CCR. Tadinya pakai ini, meskipun ini nggak kalah bagus juga ya sama yang mau kita pasang, cuma ini kecil ya, terlalu kecil, tidak bukan rak mount, tidak cocok dipasang di rak seperti ini. Oke guys, ini hasil akhir pemasangan mikrotiknya. Ini akhirnya saya pasang di bawah ini pas. Tadi agak galau mau saya pasang di sini atau di sini. Ini akhirnya tetap di sini. Ini cuma kabel yang kita butuhkan cuma dua ya sebenarnya ya. Yang satu ini Ethernet 1 ini masuk ke modem IndiHome-nya. Kemudian Ethernet yang dua ini masuk ke bridge server yang di sini. Jadi peruntukannya sebetulnya nanti user itu masuk ke VPN, masuk ke sini, terus akses ke server setelah. Jadi cuma butuh dua kabel aja ini ya. Ini yang ini dicoba aja, proses uji coba. Ini saya kasih DHCP yang 5 pot Ethernet ini dibuat bridge karena tidak dipakai juga ya sebenarnya, yang dipakai cuma 2 pot itu.